harga dari hijab itu sendiri 75.000 sampai 150.000 biasanya ya? Untuk standar menengah ya, menengah. Tapi kalau yang udah high class itu bisa sampai lebih tinggi lagi Mbak harganya. Baik, nah ini melihat model ini kan masih polos ya, hijabnya belum dikreasikan. Mungkin Mbak Roja bisa langsung mengkreasikan. Tapi sebelum itu, sebenarnya bisa nggak sih Mbak? Saya tuh kebetulan sukanya aksesoris ya. Saya mau berhijab. Bisa nggak saya memakai aksesoris dalam berhijab? Bisa nggak? Bisa banget dong Mbak. Kan kalau aksesoris nggak hanya kita bisa pakai di kalung, di lengan, tapi untuk sekarang apalagi tren hijabnya ala-ala princess itu banyak sekali ide-ide yang bisa kita tuangkan ke dalam bentuk hijab. Kayak sekarang tuh banyak di headpiece ya. Nanti aku bakal praktekin juga. Nanti juga bisa dipasang di kalung. Jadi semuanya bisa Mbak. Baik, berarti kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara berhijab menggunakan aksesoris. Mungkin saya copot dulu ya. Ini kebetulan nih kalung saya mungkin bisa menjadi salah satu aksesoris ya. Ini saya taruh dulu di sini. Baik, bagi pemirsa kaum hijabers Indonesia mungkin bisa melihat tutorial hijab ala Roja Fitri. Baik, mungkin bisa langsung dimulai Mbak. Ini kita akan membuat hijab apa nih? Iya. Kita akan membuat hijab apa nih? Modern kah atau untuk sehari-hari atau untuk party begitu? Kita mau membuat hijab untuk party. Baik, kita akan lihat ya. Untuk party tapi nggak menghilangkan unsur syar'inya. Oke, baik. Oke, kita akan lihat, kita mulai saja coba. Mbak Roja, silakan. Silakan. Baik. Jadi boleh nggak? Jadi yang sebelah kiri itu lebih pendek, yang sebelah kanan itu lebih panjang. Nah, ini bahan yang saya gunakan dalam tutorial ini adalah bahan yang saya sebut tadi Mbak. Jadi bahan yang bisa flowy, bisa bagus ketika dipakai, yang tentu harganya lebih mahal daripada hijab sekelas ini gitu. Nah, jadi yang pendeknya, kalau dipegang ya. Aku sambil ngomong kan. Baik. Yang pendeknya. Selanjutnya yang pendek akan diputar kemana Mbak? Kalau sebelumnya kita jarumin dulu. Aku blocking nggak sih? Sebelumnya kita jarumin dulu kiri kanan dari sisi pipinya dari Mbak ini. Dua-duanya kita jarumin ya. Pakai pemandangan. Aku blocking nggak? Baik, ini kita bisa lihat ya pemirsa ya. Hati-hati saat menggunakan jarum pentul. Ya. Udah dijarumin, udah. Oke, Mbak coba lihat. Nah, jadi dia kalau mau kena angin juga nggak masalah ya, udah jarumin. Jadi bukan saja bulu mata anti badai, tapi juga hijab harus anti badai. Jadi yang bagian yang pendek tadi kita angkat ke atas. Baik, kalau kita lihat memang ada beberapa peralatan pemirsa yang harus disiapkan, yaitu hijab itu sendiri dan hijab untuk daleman hijab itu sendiri, dan juga jarum pentul ataupun peniti. Nah, ini memang sangat-sangat penting digunakan untuk mengkreasikan hijab seperti ini. Jadi dinaikkan ke atas, lalu selanjutnya bagaimana Mbak Roja? Dinaikkan ke atas, jadi ini kita mau bentuk gaya ala-ala Turki. Jadi Turki style. Kalau di Turki kan dulu terkenal dengan kerajaan ya, jadi masuk banget tema princessnya. Baik, selanjutnya akan diikatkan ke kepala belakang. Aduh, perlu dilihat kamera nggak usah? Pegang kan. Jadi sudah kita lilitkan ke atas, nanti kita masukkan ke bagian belakang ke sini. Nah, udah, ini nggak apa-apa gini. Jadi yang bagian panjangnya sekarang. Aduh, maaf aku blocking ya. Baik. Selanjutnya bagian yang panjang bisa dililitkan ke kepala bagian kiri. Juga tetap harus nutupin dada ya. Tetap syar'i, jadi harus menutupi dada. Lalu diangkat ke kepala ya. Untuk selanjutnya akan diberikan jarum pentul lagi pemirsa. Kalau model seperti ini bisa dibilang model apa ya Mbak ya? Ini model terinspirasi dari princess yang ada di Turki. Biasanya kan mereka cenderung dengan turban ya. Tapi di sini turbannya dikreasikan dengan bagian layer di bawah. Jadi kita syar'i di sini gitu. Biasanya kalau turban lehernya kelihatan ya. Kalau ini bisa tutupi.
Nah, ini untuk bagi para pemirsa yang untuk menyiasati yang suka pakai turban tapi mau syar'i juga. Nah, ini bisa mengikuti model seperti ini. Ya, ini berarti model 2015 ya, bisa dibilang ya. Model mendekati Idul Fitri kali ya. Jadi kita untuk menyambut Idul Fitri, kita harus tampil beda daripada hijab kita sehari-hari gitu. Ini mungkin kalau seandainya punya banyak waktu bisa dirapikan lagi untuk bagian ininya. Terus juga tadi Mbak Winda menanyakan kepada saya gimana caranya supaya bisa nggak kita pakai aksesoris gitu ya Mbak ya? Bisa. Jadi ini saya mau nambahin aksesorisnya. Selanjutnya kita akan melihat pemirsa bagaimana pecinta aksesoris ini menggunakan aksesoris untuk berhijab. Di ada dua ada dua cara, bisa di kening dan bisa di leher. Jadi sekarang kita yang pertama dulu ya, di kening. Nih, kalau di kening gini. Jadi kita bisa sini gitu. Ini aja kali ya, kita pegangin aja. Baik, Adalah tutorial untuk pemasangan aksesoris di bagian kening. Nanti di bagian kiri kanannya bisa pakai jarum pentul. Jadi udah ya. ya baik. Sekarang yang kedua. Oke, yang kedua. Dikalungin. Jadiin kalung. Yang kedua kita jadikan aksesorisnya di kalung. Jadi dipasangin jadi kalung. Tidak kelihatan ya. Jadi memang di tengah-tengahnya bisa dipasangkan sebagai kalung atau kalung tersebut bisa dipergunakan sebagai aksesoris di kepala Anda. Wah, ini sangat-sangat informatif ya informasinya ya Mbak Roja ya. Tapi saya ada sedikit pertanyaan, saya kurang pede dengan bentuk muka saya. Terkadang saya merasa pipi saya ini tembem pemirsa. Bagaimana cara mensiasati memakai kerudung untuk agar lebih tirus begitu? Kalau kita pakai makeup kan bisa di shading. Kalau pakai kerudung apa triknya? Kalau Mbak Winda tembem, saya apa ya kalau gitu? Oke, saya jawab untuk masalah tembemnya ya. Jadi kalau untuk pipi, mungkin bahasa gaulnya cabi ya. Cabi. Pipi cabi itu kita dikedepanin aja sedikit Mbak Winda. Jadi ininya nih dikedepanin sedikit, jadi menutupin sebagian muka. Jadi kesannya tirus. Kayak saya juga begitu. Jadi dikedepanin. Nah, mbaknya kebetulan model kita dia udah tirus. Sudah tirus. Nggak masalah, mau gaya gimana pun cocok aja. Gitu. Kalau nggak tirus nggak jadi model ya Mbak ya. Oke, mungkin bisa dicontohkan sedikit bagaimana sih memakai kerudung agar ataupun hijab agar sedikit menutupi pipi. Nah itu mungkin ada beberapa yang masih kebingungan begitu. Kebetulan saya juga salah satu prototype contoh ya. Contoh yang mukanya sedikit bulat ya. Bulat. Jadi saya mau ngasih trik buat daily style saya. Daily style, silakan. Oke, nah ini jarang-jarang diekspos. Jadi, oke kita buka dulu ya. Ini nggak ribet kok, cuman butuh berapa jarum nih? 3 jarum yang tadi. Kesannya kayak yang ribet, tapi cuma 3 jarum loh yang tadi itu. Asalkan pinter di layernya aja. Jadi harus pintar-pintar mengkreasikan dan juga punya sedikit beberapa aksesoris lah ya untuk melengkapi hal ini. Nih, sekarang saya mau nyontohin daily style ya. Jadi kalau yang ini dipakai buat party, buat pesta yang rada formal gitu. Kalau yang kedua ini buat sehari-hari. Jadi mau ke kampus, mau kerja. Bisa. Langsung mungkin bisa dicontohkan, Mbak? Langsung bisa. Butuh berapa lama biasanya ini kalau misalkan tadi saya lihat 3 menit ataupun nggak ada semenit? Nggak nyampe. Tidak nyampe semenit. Semenit. Kalau udah terbiasa semenit juga bisa. Kalau sudah terbiasa, Anda bisa mempraktekannya selama 1 menit saja. Namun mungkin untuk yang new beginner gitu ya, ataupun baru itu mungkin bisa 3 menit lah ya, tapi tidak lama-lama. Ya, jadi ini tolong bilang, jadi tetap sama ya, kiri pendek, kanan panjang, cuman yang ini lebih pendek lagi daripada yang tadi. Oke. Nah, kalau ini kita nggak perlu jarumin di kiri kanan, langsung aja kita bikin. Aku nggak perlu blocking ya. Nah, ini ditarik ke atas, jadi ke dalam ini. Langsung bagian kiri langsung ditarik ke bagian atas, Kanan agar ini nih di sini. Tarik ke bagian kanan, nanti ini jarumnya disembunyikan ya. Cara ngejarum tuh penting juga ya. Kadang
Jadi cara ngejarum, Awas hati-hati ya, Mbak, saya kita sendiri turun lihat dulu. takut. Mungkin kamera bisa ngeliat turun dulu, nanti kita puter. Jadi biar dia kokoh. Baik. Sana ya. Biar dia kokoh, kita putar ke atas. Atau ke atas dulu. Nah, kita putar. Jadi dia kokoh. Mbak kalau kena tahu guys bilang ya. Nah, ini dia nggak akan Wah. nggak akan longgar. Jadi cara ngejarum itu penting. Setelah ini bagaimana nih Mbak? Nah, setelah itu ini udah keterapikan ya. Rapi. Cukup dengan nah, yang bagian panjangnya kita putar lagi ke atas. Udah. Nah, Baik, bisa langsung dikatasi ya. Oke, wah ini sepertinya memang cocok sekali bagi para hijabers untuk gaya sehari-hari. Ya itu tadi pemirsa, ada dua style yang tadi sudah diperagakan. Ada style untuk ke pesta dan juga ada style untuk sehari-hari.